Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Shana Suartono. Terima kasih udah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Jadi memang di tengah wabah COVID-19 ini, pastinya beda negara ceritanya juga pasti berbeda. Nah, memang setiap orang tinggal di suatu negara tuh harus mengetahui kebijakan-kebijakan dari pemerintah setempat gitu, dan kita beruntung ada di negara yang banyak orang peduli, banyak orang yang mengulurkan tangan. Tapi tentunya keadaan ini juga pasti berbeda di beberapa belahan dunia, dan gue punya kesempatan kemarin untuk ngobrol sama salah satu YouTuber terkenal yaitu Gita Savitri, dan dia cerita bagaimana Jerman tempat tinggalnya menghadapi situasi pandemi COVID-19. Ini dia. Hai Gita, apa kabar? Halo Mbak Ines, baik, alhamdulillah. Baik. Dirimu apa kabar? Aku pegel-pegel karena hari ini nemenin anak aku main di luar. Jadi dia kayaknya udah bosen banget di rumah terus. Jadi pas tadi keluar kayaknya wah, happy banget. Kamu bisa keluar-keluar gak Git? Masih bisa sih kalau misalnya sekedar ingin menghirup udara segar gitu. Atau Jalan-jalan sekarang gitu ya? Tapi aku pun kerja pun masih keluar gitu. Oh ya? Dan itu setiap hari kamu lakukan? Enggak. Cuma hari Jumat Nggak tiap aja. hari. Oh gitu, jadi seminggu sekali. Tapi ketentuannya gimana sih Git kalau di Jerman? Karena kan memang beda sama di Indonesia. Kita kan sebenarnya belum lockdown, sedangkan di sana di Hamburg gimana? Kalau di Jerman itu juga sama sih kayak Indonesia. Jadi di sini kayak bener-bener cuma dibatasi aja pergerakannya. Kalau misalnya buat kayak hal-hal yang tidak penting atau kayak ada gathering big groups gitu nggak boleh. Tapi kalau kerja kan beberapa bisnis kan masih harus emang kerja ke kantornya. Nah itu boleh. Terus kalau ke supermarket atau kalau ada ke dokter, nah itu boleh sih. Oh itu nggak apa-apa. Tapi kalau toko-toko gitu masih pada buka atau nggak? Kalau restoran sih mostly udah tutup. Kalaupun dia masih buka, dia cuman boleh yang kayak take away atau delivery gitu. Oh itu nggak apa-apa. Tapi dine in nggak boleh ya, makan di tempat? Nggak gitu, boleh. nggak? Dan strict nggak sih sebenarnya di sana? Kalau di sini kan kita waktu kemarin tuh ada pernikahan gitu, terus didatengin buat dibubarin gitu. Nah, apakah di sana juga melakukan hal demikian atau gimana? Di sini juga kayak gitu sih, polisi-polisi banyak yang suka berkeliaran gitu untuk ngeliatin, ngekontrol. Terus kalau kayak taman-taman gitu, itu udah dikasih kayak polis line supaya orang-orang nggak masuk ke sana. Kalau boleh kamu jelasin sebenarnya pemerintah Jerman, kemarin kamu sempat nge-post juga kan mengenai Angela Merkel, dia arahannya seperti apa saat ini untuk menyikapi wabah ini? Arahannya adalah kita disuruh nganggep ini sebagai hal yang serius. Jadi ini bukan sekadar flu atau apapun, jadi kayak ini serius. Terus dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, antara pekerja di medical, dan orang-orang regular untuk bisa flattening the curve. Kayak Angela Merkel bilang kayak gini, katanya nggak pernah dalam sejarah Jerman, bahkan pas World War Kedua, di mana kita itu butuh solidarity semuanya nih, supaya kita bisa mengalahkan pandemi ini. Oke, dan bawa banget sih dia. Nah tanggapannya sebenarnya kalau dari masyarakat, karena kalau misalnya kita melihat kan kebudayaannya pasti berbeda tuh. Kalau di sana apakah masyarakatnya mudah untuk diatur dan seperti apa sih? Sebenarnya kalau masalah orang ngeyel di sini juga banyak, Mbak. Kayak banyak Itu aja pasti tetap ya? pasti gitu ya. Kayak contohnya ya bos-bos aku juga pada ya nggak apa-apa lah gitu. Santai gitu. Ya pandemi selalu terjadi kok, ya selalu terjadi, tapi ini termasuk parah. Cuma kayak mostly orang-orangnya taking it seriously, dan yang aku senang adalah di sini kan healthcare sistemnya bagus. Cara mereka nge-track si pandemi ini, misalnya ada satu orang kena, itu kayak mereka nge-track siapa-siapa aja nih yang mereka temuin nih pas mereka sebelum akhirnya sakit gitu segala macam. Jadi mereka tuh gerak cepat sih orang medicalnya. Ibaratnya orang yang ke-infected banyak banget kan. Iya, saat ini peringkat kelima terbanyak ya di dunia. Iya, 60.000 lebih, tapi yang meninggal di bawah 700. Nah itu kamu boleh jelasin nggak? Ini kan fenomena yang sangat berbeda sama Indonesia ya kan? Kalau kamu update berita di sini, tingkat kematiannya tuh tinggi banget, hampir 9%, 8, sekian gitu. Sedangkan di sana 0,9%. Kalau boleh kamu jelasin sebagai pengamatan awam gitu, apa sih yang dilakukan berbeda? Kalau dari pengamatan aku, misalnya satu orang kena parah banget, kayak orang rumah sakitnya, dokter-dokternya, itu udah langsung gerak cepet gitu. Kayak yang aku bilang tadi, ada satu orang kena nih, langsung dilihat nih
temennya siapa aja, kerja bareng siapa aja, ketemu sama orang siapa aja. Nah, orang-orang di sekitar itu langsung dites. Jadi di sini ada sekitar 120.000 tes yang dilakuin per minggu supaya si corona ini kedeteksi, supaya orangnya bisa juga cepat disembuhin gitu, nggak langsung nunggu parah banget gitu. Oh, oke. Jadi dia lebih responsif dibandingkan pemerintah Indonesia. Dan tapi intensive bed-nya juga lebih banyak sih, paling banyak di antara negara lain di Eropa. Oh ya, kalau misalnya kamu lihat emang Eropa saat ini memang yang masih terparah Italia? Italia parah banget. Kamu ada temen nggak di Italia? Ada. Terus apa? Terus udah pernah ngobrol-ngobrol nggak sama udah mereka? Terus kayak aku nanya kan, kok banyak banget sih yang meninggal? Terus dia bilang, iya bang, dia manggil aku abang. Iya bang, nih parah banget. Orang-orang tuh di sini pada ngeyel katanya gitu. Udah dibilangin jangan keluar, masih pada party, masih pada ini itu gitu. Jadi memang budayanya ya. Nah, kalau misalnya ngomongin mengenai tes COVID, ini aku dapat informasi dari Time. Ternyata Jerman itu adalah negara yang paling banyak melakukan tes COVID sampai sekarang. Katanya 1 minggu saja mereka bisa melakukan 160.000 tes per week. Jadi bisa dibayangkan semuanya lewat screening kan pastinya. Nah, kalau tes itu berarti dibiayain pemerintah semuanya atau gimana gitu? Ini menurut aku ya, sotonya aku. Harusnya kalau misalnya kamu kayak terpapar sama orang yang kena, harusnya dibayarin pemerintah, di cover sama insurance. Tapi kalau mau secara willingly aja gitu pengen tes, itu mesti bayar 130 euro kalau nggak salah. 130 euro, tapi itu siapapun boleh gitu ya. Nah, gini nih, aku ada satu pertanyaan yang mungkin bisa relate juga buat kamu di sana dan juga situasi di sini, karena banyak banget nih sebenarnya orang yang resah dengan ketakutan, banyak banget berita-berita negatif gitu. Kamu tuh di sana ada rasa ketakutan seperti itu nggak sih? Karena di sini tuh cukup kenceng ya, apalagi kalau kita buka sosial media terus menerus tuh banyak banget berita-berita mungkin yang bikin kita tuh gitu. Nah, kamu ada kecenderungan seperti itu juga nggak di Hamburg? Kalau misalnya dari berita-berita yang di Jerman itu somehow enggak sih, aku nggak terpapar. Oh ya? Aku sebenarnya agak-agak menggeneralisir juga ya, tapi orang sini tuh nggak terlalu yang orangnya online banget gitu. Jadi mereka itu kayak ya udah dengerin aja apa kata pemerintah gitu, apa kata yang common sense-nya dia, walaupun kadang-kadang suka sotoy gitu. Terus yang enaknya adalah menurut aku kenapa di Indonesia itu akhirnya banyak yang kelihatan terpapar berita-berita yang nggak tahu sumbernya gimana, terus legitimasinya gimana. Karena tuh mencari berita yang bener-bener resminya tuh agak-agak sulit. Kalau di Jerman, sejak ada si coronavirus ini, pandemi ini, Menteri Kesehatan itu bener-bener di website-nya lengkap, Mbak. Tentang apa yang harus dilakukan, preventif mesti gimana, pemerintah nyuruhnya apa, jelas gitu. Yang penting kita tinggal mau baca, mau cari gitu. Dan itu terpercaya. Jadi mereka itu somehow pemerintahnya punya power gitu untuk ngatur orangnya supaya lu harus aware tapi jangan panik. Karena juga mereka transparan mengenai hal ini kan. Makanya ini kan pasti berbeda banget sama pemerintah kita yang memang dari kemarin mungkin banyak yang menagih gitu kan. Ini gimana nih, mau ke arah mana, transparankah gitu. Apalagi pas awal-awal kan kita masih rancu apakah sudah masuk atau belum nih, dan juga banyak menteri yang mungkin memberikan pernyataan yang bikin rakyat malah makin mempertanyakan sebenarnya. Nah, terus aku tuh pengen tahu, kamu udah dengar belum berita di Indonesia mengenai penolakan jenazah COVID-19? Hah? Belum. Jadi ada di beberapa tempat masyarakat di sekitarnya itu menolak jenazah dikuburkan di tempat mereka gitu. Jadi mereka tuh bener-bener nggak mau sama sekali ada penularan dalam bentuk apapun gitu. Padahal kan kita tahu sebenarnya jenazah ditutup menggunakan prosedur yang memang sudah semestinya gitu. Ada nggak sih berita semacam ini atau stigma semacam ini yang terjadi di Jerman juga? Nggak ada sih sebenarnya. Karena ibaratnya kalau ini sebenarnya bukan cuma di pandemi ini doang sih Mbak. Kayak misalnya kasus terorisme lah atau apalah. Nah, pemerintahnya, polisinya, pokoknya kayak authority terkait, mereka tuh selalu kayak bisa one step ahead gitu. Sebelum akhirnya ada isu-isu apa, konspirasi-konspirasi apa, mereka tuh bisa ngeblok itu gitu. Kayak contohnya tuh aku baca di websitenya Menkesnya juga, dia ngomong gini, pokoknya nggak ada penyebaran dari makanan gitu kan. Selama ini kan kita takut kan ya mungkin kalau dari makanan atau dari sayur yang dari luar negeri diimpor gitu-gitu gimana gitu.
Nah terus dia langsung kayak clarifying, nggak ada hal itu, selama ini penyebaran yang diketahui gitu oleh researcher itu dari droplet tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada bersin, atau batuk segala macam penyebarnya seperti itu. Jadi kayak udah di-tackle sama mereka sih. Jadi memang pemerintahnya memberikan pemahaman yang menenangkan masyarakat gitu ya, nggak malah bikin makin panik. Nah, kalau mengenai ketenangan gitu ya, salah satu yang juga terjadi di sini adalah panic buying. Apakah panic buying terjadi juga di Jerman? Itu juga terjadi. Okay. Jadi awal-awal itu kan tengah-tengah Februari gitu ya, udah mulai kelihatan tuh kayak roti habis, makanan-makanan kaleng tuh orang nyerbu gitu yang kira-kira bisa tahan berapa lama gitu. Terus kayak mie, beras, dan yang pasti toilet paper juga habis. Toilet paper juga habis. Tapi kalau kamu sendiri stok makanan aman gak gitu? Stok makanan sih aku aman sih. Tapi kemarin berasku sempet habis. Terus aku kayak mau nyari beras susah banget. Biasanya kan yang kayak beli beras cuma orang-orang Asia doang gitu kan. Biasanya orang-orang bule nggak jarang yang makan beras. Tapi harus kita berkompetisi sekarang sama orang bule. Mereka pada makan beras juga aku bilang. Karena lebih bisa di stok kali ya daripada roti ya. Iya sebenarnya kan beras itu udah murah. Terus makan cuma dikit terus bisa lama. Tapi nggak ada yang sampai berantem kayak di Amerika gitu kan gitu. Wah itu Amerika emang aneh juga sih itu negara. Di sini sih nggak ada. Oke, nah terus aku penasaran juga kalau di sini nih ada banyak banget masyarakat yang mengulurkan bantuan karena masker, hand sanitizer, terus APD buat tim medis tuh langka. Apakah di sana stoknya aman atau gimana gitu? Di sini stoknya juga lumayan langka. Kalau misalnya aku kan pengen beli nih misalnya nih ke apotek. Nah langsung tuh sebelum masuk aja di pintu ditulis hand sanitizer habis, masker habis gitu. Ya? Terus kan suamiku kan kerja di klinik, walaupun kliniknya klinik kulit sih, mereka pun nggak kebagian. Ada langkah yang memang sudah dilakukan sama pemerintah sana nggak untuk mengatasi kelangkaan ini? Karena kalau Indonesia kan kemarin juga sempat diberikan bantuan dari Cina dan juga dari Korea katanya. Nah kalau yang Jerman itu aku nggak tahu apakah mereka dapat bantuan. Yang aku tahu mereka malah ngasih bantuan ke WHO kayak 150 juta euro gitu ngasih buat ngurusin pandemi ini. Jadi aku nggak ngerti apakah mereka dapat bantuan balik. Kebanyakan uang nih, beda negaranya ya. Beda, makanya pas kemarin aku baca agak berbeda ya situasinya ya negara yang maju ya gitu. Tapi selanjutnya mereka juga ngeluarin uang sekitar 50 juta untuk riset buat COVID-19 ini dan buat riset vaksinnya. Oke, itu investasi ya sebenarnya ya. Di sana juga pabrik farmasi semuanya kayaknya sudah maju sekali ya. Maju banget sih, iya. Maju banget kan.